back to my channel. Halo para investor, halo para buyer, halo juga para rekan-rekan agent properti dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube saya ini. Terima kasih atas apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga channel YouTube ini tetap bermanfaat buat teman-teman semua, buat para investor maupun calon buyer. Seperti biasa, sebelum saya wawancara narasumber ini, saya akan sedikit cerita bagaimana tentang profil dari narasumber ini dan bagaimana saya bisa bertemu dengan narasumber ini. Narasumber yang akan saya wawancarai ini adalah sepasang suami istri, masih muda dan bikin usaha bareng-bareng. Ya, usahanya agent properti pastinya. Istrinya fokus di marketing dan suaminya adalah seorang arsitek dan kontraktor. Di bisnis yang mereka bangun ini, mereka berdua cukup profesional, bisa membandingkan atau membedakan mana urusan pekerjaan maupun urusan rumah tangga. Mereka berdua memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Mereka memiliki anak-anak yatim asuh dan sering banget bantu teman-teman, apalagi keluarganya. Sedikit cerita bagaimana pengalaman saya bisa kenal dengan kedua narasumber ini. Saya kenal mereka berdua cukup lama. Pada saat itu saya masih kerja di salah satu anak perusahaan Sentul City. Lalu saya bikin kantor agent properti sendiri di kota Bogor. Dan beberapa kali saya jualan bareng sama mereka berdua. Dan mereka berdua adalah salah satu orang yang memotivasi saya untuk balik lagi dan jualan lagi di kawasan Sentul City. Pada saat saya membuat kantor agent properti di kota Bogor, saya pernah nggak jualan lama. Jadi mereka semua memotivasi saya gimana caranya saya bisa semangat lagi, bisa fokus lagi di bisnis ini. Teman-teman marketing juga pasti pernah mengalami kondisi yang pernah saya alami dulu, di mana saya pernah kehilangan semangat, kehilangan fokus, kehilangan keyakinan di bisnis ini. Saya bersyukur banget memiliki keluarga dan sahabat-sahabat saya yang terus memotivasi saya dan meyakinkan saya bahwa di bisnis ini adalah bisnis yang sangat bagus. Dan salah satu yang memotivasi saya itu adalah mereka berdua. Dan pada beberapa tahun yang lalu, mereka berdua mengajak saya untuk bergabung di perusahaan yang mereka kelola ini. Mungkin teman-teman marketing pernah mengalami apa yang saya alami dulu, gak yakin, gak semangat sama bisnis ini. Tapi semoga kita semua tetap dikelilingi sama orang-orang yang tulus, orang-orang yang positif, orang-orang yang baik demi kehidupan kita yang lebih baik lagi. Dan siapakah narasumber kita ini? Mari kita saksikan video berikutnya. Halo, selamat siang semua. Saat ini saya sudah bersama dengan para prinsipal Mitra Properti, Ibu Susi dan Bapak Ismail Saleh. Ya. Apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Bapak Ibu langsung aja ya, saya dengar pertanyaannya ya. Wawancaranya boleh? Silakan. Apa nih? Nih, Pak Ismail lagi gambar kebetulan, lagi ada proyek gambar, jadi kita ganggu sedikit, nggak apa-apa ya. Bu Susi juga ada bisa bertanya ya. Biasalah, kita ngurusin kepentingan banyak orang. Iya, harus ya Bu ya. Nah, Bu Susi, aku pengen tahu dong sejarahnya berdirinya Mitra Properti dari mana? Bu Susi dan Pak Ismail kok bisa suami istri gabung bareng gitu, bikin usaha bareng? Idenya dari mana? Dari hati. Dari hati dong. Dari hati ya. Dari awalnya dari yang dulu ya. Ya intinya ya betul kan, dari hati berjalan masalahnya. Jadi dari kita sebenarnya nggak tiba-tiba kita ke dunia properti. Jadi pada sekitar tahun 2008 2009 kita awalnya sempat terjun ke dunia multi level marketing bersama. Pada waktu itu kita satu tim kebetulan dalam komunitas tersebut. Akhirnya kita ketemu beberapa partner. Akhirnya kita yang salah satunya mereka marketing properti di Sentul City ya. Ada beberapa kawan terus ngajak join bareng, yuk di Sentul cari sesuatu yang berbeda di Sentul ya. Karena dulu saya kerja sama, selain kerja tadi sama bareng komunitas multi level marketing. Apa sih properti, dunia seperti apa sih gitu yang teman-teman tawarkan itu. Saya coba tidak pernah menutup kemungkinan ya apapun itu. Jadi oh ya udah, coba ya kita pelajari, saya lihat dulu. Hanya coba saya datang sini dengan yang
nggak pernah sebenarnya sih nginjekin sentuh situ, nggak tahu ya. Pernah SMA saya ke danau dan itu juga mau jungkir balik. Naik angsa itu. Kayak Aksa ya. Naik angsa itu. Nggak ada kepikiran buat tiba-tiba bisa bikin perusahaan di sini ya? Oh enggak, waktu itu masih jauh banget. Lagi Pada pengen itu aja ya. sendiri main ke situ, oke gini ya. Terus saya bilang gitu, pada waktu itu saya lagi ada usaha distributor brownies pada waktu itu. Waktu dasar sebelum jual brownies gue gampang ya, terus jual rumah apa kabar gitu. Jadi sempet kayak mikir, yakin gak sih? Nggak yakin juga, tapi ya tadi itu sesuatu hal yang baru, kayaknya ini menarik nih, coba gue pelajari dulu kan, beda salahnya ya. Pada waktu itu saya resign dari kantor lama, fokus di multi level. Kok ini kayaknya perlu sesuatu hal selain di komunitas multi level, terus ada usaha juga yang kita punya sehari-hari ya. Terus sekarang oke lah fix, gue mau ikutan gabung waktu itu bikin perusahaan sebelum mitra sih sama teman-teman lama itu di bidang properti, bukan untuk agent bareng-bareng. Kita lebih kurang bareng-bareng 2 sampai 3 tahun, namanya kerja sama kan, kita nggak selalu happy selalu ya. Ada kalanya visi dan misi berbeda. Pada waktu itu bareng suami juga sih waktu itu kan, join di kantor lama. Terus udah kita modusin, kita bisa kita karena visinya udah nggak ketemu, akhirnya kan harus sering dikorbankan. Akhirnya saya tinggalkan kantor lama join bareng partner. Akhirnya saya coba jalan sendiri bareng suami juga resign dari tempat kantornya, dia perdalam di dunia project pada waktu itu, karena kita benar-benar pada waktu itu kita butuh tim kontraktor yang bisa amanah, bisa dipercaya. Karena kenapa? Pada waktu tahun 2013 ke bawah itu benar-benar banyak banget penjual kapling, dan customer umumnya percaya untuk kita kelola bangunnya, sementara kita nggak punya tim. Akhirnya dengan rendah hatinya beliau, dia mau dengan kesabarannya, ketekunannya, dia yang basically dia di lab sekian belas tahun di lab dengan keahlian di kimianya, akhirnya dia mau terjun untuk pelajari apa itu adukan, itu semen di proyek berdua secara otodidak. Akhirnya ngambil, mau tidak mau beliau akhirnya masih rajin belajar sih, kalau gue udah malas gitu. Berarti Pak Ismail sama Bu Susi itu memang cinta lokasi ya? Ya. Ya, akhirnya gitu ya, ketemu di bisnis yang sama terus bukan. Tapi memang berbeda banget ya antara kita kerja sama kita buka usaha, itu sangat berbeda jauh sekali. Karena tanggung jawabnya itu paling besar di dunia usaha. Karena perlu tantangan juga ya. Bagaimana kita berikan sebuah produk yang berkualitas dan memuaskan para pelanggan. Memang dulu dulu saya analis laboratorium kimia. Saya basicnya sebetulnya S1 kimia ya dulu tuh ya. Akhirnya saya bergelut di kontraktor, kemudian juga sambil kuliah lagi ambil kimia, ambil arsitek lagi ya. Jadi untuk meningkatkan kemampuan di kontraktornya. Alhamdulillah selama sekitar 10 tahun ini tetap berjalan dengan baik. Terus dia mau ya kuliah kimia terus kuliah arsitek ya, bikin capek banget. Hebat ya. Terus saya belajar. Kalau saya sih kayaknya pengennya berurusan sama angka yang maunya banyak gitu. Berurusan sama rupiah dan dolar yang paling asik kan ya. Tangan kwitansi aja gitu. Nah, kenapa punya ide ngasih nama kantor agent ini sebagai Mitra Properti? Itu Mitra tuh maksudnya apa ya? Jadi dulu itu nama kantor lama, brand kita lama itu sama teman-teman yang dulu itu Duta, langsung kita kenapa jadi Mitra. Asal muasal kita pikir kita nggak bisa sendiri ya, kita nggak bisa sendiri, kita harus bekerja sama. Awal muasalnya itu bekerja sama, kita harus bersinergi. Terus aja apa nih, kita pikir yang bisa kita buat sama-sama supaya kita nggak kesannya atasan bawahan, tapi kita benar bersinergi. Akhirnya yang muncullah 5 huruf itu Mitra gitu. Karena kita harus bermitra pada siapapun Ya, dibilang seperti itu, kita berpartner, bermitra, benar-benar yang kayak Ngomong baik dengan yang lainnya ya. simbiosis mutualisme. Nah, berarti Mitra ini memang fokusnya di Sentul City atau mau ekspansi ke luar Sentul City atau gimana rencananya? saat ini sih 70% kita memang fokusnya Sentul City, 30% dan sekitarnya lah ya. Sebenarnya bukan berarti kita nggak mau ekspansi keluar, cuman balik lagi kita bermain di dunia jasa, baik itu saya di agent properti, pemasaran terkait properti, baik itu rumah, tanah, lahan dan sebagainya. Bikin juga suami di bidang
project kontraktor menyelesaikan dengan jasa dan dari lagi kan jasa pelayanan untuk menyelesaikan rumah orang. Semua itu perlu fokus dan kita berdua ingin memberikan yang terbaik lah intinya, baik itu pelayanannya, kualitas bangunan yang terbaik, juga hasil penjualan orang-orang yang nitipin unit ke kantor kami bisa servis dengan baik, bisa jual secepat mungkin. Jadi makanya untuk saat ini fokus kita memang masih Sentul City dan sekitarnya. Next mungkin kita akan pikirkan dulu, karena harus punya rumus yang benar-benar maksimal ketika kita mau ekspansi keluar, bagaimana cara kita handlingnya, bagaimana kita bisa keluarkan service customer dengan terbaik dengan jarak yang katakan kalau luar kota berarti pakai jarak itu akomodasinya, semua mobilisasi, kemudian servis kita seperti apa. Ini kita rumusnya masih dalam belum final ya gitu. Jadi kita masih memang 70-80% masih fokus di Sentul City dan sekitar supaya bisa berikan pelayanan terbaik dan hasil yang terbaik. Yang saya tahu kan kalau Pak Ismail ini orangnya sangat detail banget, sedangkan khusus ini orangnya agak serampangan karena orang lapangan ya. Nah, ini banyak banget saya bawa tamu ke proyeknya Pak Ismail dan mereka semua bilang pekerjaan Pak Ismail bagus. Apa sih tipsnya supaya kerjaan itu rapi, sesuai dengan gambar lah namanya? Ya. Nyarinya. Yang pertama itu ya pengawasan itu yang utama. Jadi karena memang mereka di Sentul City, jadi maksimal untuk pengawasannya optimal. Jadi hampir setiap hari saya cek lapangan, perubahan-perubahan cerita apapun harus tahu. Yang kedua, kita harus pilih tukang-tukang yang baik. Tukang-tukang ini tukang pilihan. Saya sudah filter dari sejak 10 tahun yang lalu ya. Dan alhamdulillah sekarang dapat tukang-tukang yang solid, yang mahir, dan bertanggung jawab. Nah, untuk khusus sih gimana cara maintain marketing sebanyak ini supaya bisa menjaga keharmonisan, kekeluargaan, solid, gimana tesis ini? Harmonis ya, Iya. ya dia apa ya? Namanya kita bicara namanya kita dapur kita pribadi atau rumah tangga di beberapa seperti ini. Jadi kan memang semua tidak selalu berjalan mulus-mulus aja, tidak seperti orang yang masangnya, tapi memang kita selalu coba berusaha menyelesaikan segala sesuatu hal itu di dalam nih, gitu. Kita di sini tim pemasaran kan lebih kurang 12 orang, kan kita jadi 16 lah, gitu. Kita masih pemasaran gitu ya. Jadi yang 14 kepala ini di luar divisinya Pak Ismail kontraktor, ya kita sendiri kan memang tidak selalu berjalan seiringan. Terkadang ada beberapa pendapat, cuman silang pendapat itu kita sama-sama rumuskan, kita sama ketemu, kita komunikasikan bersama. Oh apa sih, terus kita pada permasalahan benang-benangnya di mana, kita coba lebih nahan aja sih. Kalau ada sesuatu kan nahan dalam di hati. Setiap orang pasti punya emosi, punya apapun, tapi kita harus selesaikan dalam kepala dingin ya. Walaupun terkadang perempuan katanya lebih cenderung perasa, lebih cenderung kayak tapi ya saya marahnya cuma sebentar aja sih. Benar. Gak bisa jalan apa sih gitu, marah tetap sudah gitu. Jadi bukan yang tipe yang pendendam disimpan dikumpul, nggak gitu sih. Jadi selesai. Nah, yang bikin saya penasaran ini bapak sama ibu ini kok bisa ya di rumah sama di pekerjaan itu bisa ngebedain, itu susah loh. Punya bisnis yang sama loh. Ini susah banget loh. Serius, saya sama istri saya aja bisnisnya beda. Niat banget Tipsnya apa gitu? Intinya kita saling melengkapi ya. Saling melengkapi, namanya manusia kan punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita saling melengkapi. Kita punya ada sifat yang memang berbeda, tetapi sebuah kekuatan bagi kita ya untuk selalu bisa berusaha di usaha yang sama. Kalau dia positif thinking ya, kalau dalam hal mengambil keputusan saya tuh jujur tipe yang kalau saya melihat sesuatu, saya tuh mudah banget terpengaruh. Oh iya, ABCD, oh iya sambil ABC. Tapi enggak, kalau suami filterisasinya bener-bener, jadi Pertimbangan. suami. Saking fleksibelnya orang lapangan gitu. Jadi susah mau filter. Ya nggak bisa. Selalu kita bukannya mau pinter, tapi selalu berpositif thinking. Oh iya, tapi ketika di lapangan nggak sesuai dengan harapan, memang sih nonjok gitu. Tapi pas udah kayak gitu, oh ya sudah lah gitu kan. Yang paling banyak itu kadang tuh saya. Poin saya tuh langsung ngebut, kalau saya minyak rem. Jadi tujuannya jangan sampai nabrak lah. Jangan dua-duanya ngebut ya biar. Ya. Terus kenapa milih di Sentul City? Ada apa dengan Sentul City? Kalau kita bilang Sentul City ini seksi ya, seksi dan sangat menjanjikan. Maksudnya dalam artian
secara lokasi Seoul City ini sangat strategis karena kenapa? Posisi di tengah-tengah dekat dengan Jakarta, kemudian dengan Bogor pun dia tidak terlalu jauh, posisi punya akses tol tersendiri, kemudian merupakan nextnya adalah benar-benar jadi kota mandiri ya. Sekarang lagi-lagi memang sudah dikatakan Seoul City kota mandiri tapi masih on proses karena semua fasilitasnya belum terpenuhi dengan lengkap. Tapi kalau kita lihat dari mulai keluar tol sampai ujung belakang, pembangunan terus berjalan dan kami melihat sampai 10 tahun ke depan Seoul City masih akan terus menjanjikan. Susi dan Pak Ismail, apa rencana ke depan untuk Mitra Properti? Mitra Properti seperti kira namanya sekarang, kita sebenarnya namanya sekarang udah memberikan tantangan kita untuk jadi lebih besar karena semenjak kita punya PT nama dengan PT baru, PT Mitra Karya Persada Propertindo. Kalau bicara Persada berarti jangkauannya sangat luas kan, Nusantara bahkan bisa lebih. Jadi itu tantangan, benar-benar tantangan kita. Saya suami juga khususnya para keluarga Mitra termasuk yang sebelah saya ini harusnya ya gitu. Jadi visi dan misi kedepannya nextnya itu Mitra bukan tidak hanya tadi jago di Sentul City aja, tapi kita berpikir bisa lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, berkontribusi buat negara Indonesia kita tercinta ini. Ya pengen suatu saat nanti kita bisa menjadi kayak bukan hanya kantor agent, bukan project property buat Baywa, tapi kita juga memiliki sebuah good development ya gitu, seperti halnya sekarang yang udah bagus-bagus gitu, bukan suatu hal yang tidak mungkin harusnya ya kalau kita mau berusaha. Dan itu impian kedepannya kita pengen karena kebutuhan kita ingin, saya pengen punya konsep kan kayak sekarang ini orang mau punya rumah harus KPR, kemudian tapi tidak semua juga orang bisa KPR, mungkin tergantung dengan dari slip rekeningnya yang kurang baik ataupun misalkan pekerjaannya atau perusahaannya yang misalkan belum memenuhi sesuai kriteria bank. Nextnya itu kalau misalnya lokasi kita kemudahan, punya rezeki lebih, pengen punya konsep perumahan syariah yang memudahkan orang-orang yang sulit mempunyai rumah bisa dapat mempunyai rumah dengan skema yang memudahkan semua pihak, juga mengamankan semua pihak. Lebih kurang sih kedepannya pengen seperti itu. Kemudian juga Mitra Project pun bukan hanya membangun untuk Sentul City, tapi juga lebih jangkauan lebih luas lagi Pak Ismail ya, dan bisa di Sumatera, kemudian bisa di Lampung dan lain-lain juga. Dan juga untuk kedepannya kita sekarang ini sudah mulai punya tim bukan hanya tim project kontraktor tapi juga tim desain. Kedepannya kita mau mengembangkan lebih dalam lagi, jadi orang nggak hanya kenal kita itu sebagai mitra, mitra properti berarti property agent, mitra project, tapi ada satu sub divisi lagi yang lagi kita sekarang ini sedang perdalamin lagi, dan sudah mulai kita juga ada tawaran job-job terkait divisi baru ini ya, yaitu mitra arsitek. Yes. Itu yang Kita garis bawahi Mitra akan on the way dari developer. Iya nggak? Bener nggak? Iya, amin, semoga ya. Nah, ini kan pandemi lagi, kita nggak tahu kapan ya Pak Ismail dan Bu Susi. Kira-kira motivasi apa yang bisa disampaikan sama teman-teman agent atau marketing di luar? Itu proses. Intinya tadi seperti Pak Ismail bilang, biar proses kita harus, tapi semangat kita nggak boleh down ya. Apalagi kita sebagai marketing itu harus selalu punya 1000 bahkan 1.000.000 tenaga ekstra atau semangat ekstra dalam hati supaya tetap menatap ke depan itu selalu berpositif gitu. Apalagi Sentul City sekarang terkait pembangunan, sebenarnya bukan hanya Sentul City aja, di luar Sentul City pun yang pastinya kenapa properti itu lahan usaha yang sangat menjanjikan, karena populasi manusia itu akan terus bertambah dan bertambah, berarti perlu hunian, perlu rumah. Nah, dalam perjalanan itulah bidang kita usaha, baik itu sebagai agen pemasaran atau di proyek pembangunan, akan terus selama manusia itu tinggal, sama manusia itu butuh berteduh, itu akan butuh rumah. Nah, yang saya tahu kan kliennya Bu Susi dan Pak Ismail ini selalu repeat order dan akhirnya jadi investor. Itu cara untuk maintain mereka itu sampai nyaman begitu gimana Bu Susi, Pak Ismail? Kepercayaan. Yang paling utama itu kita harus jaga kepercayaan, karena dan nanti tunggu saja sih sebenarnya, kan tidak semua hal hubungan kita kerjasama itu bisa dinilai dengan uang ya. Kita bicara uang, setiap orang pasti butuh uang, tapi di balik itu semua ada beberapa hal yang terkadang
kita melakukan sesuatu itu, kalau kita bicara hitung-hitungan nominal, nggak ada nominalnya, nggak ada benefitnya buat kita, tapi kita harus lakukan itu. Kenapa? Untuk kita tadi sebagai marketing ataupun sebagai kita di penyedia jasa ya, after sales ya, saya bilang kita bukan hanya menjual yang namanya jasa, produk pemasaran jual beli properti atau pembangunan, tapi after sales kita setelah itu terkadang kalau masih dalam batas patahan kewajaran dan lain sebagainya, kita masih bisa kayak toleransi, sekalipun itu benar bertahun-tahun kita masih ketemu konsumen yang tetap minta di servis atau tetap minta di apa ya, kayak pembangunan. Sebenarnya garansi itu kan tidak bisa seumur hidup ya, tapi terkadang udah bertahun-tahun pun kita masih coba apa yang ya membantu apa yang keluhannya customer kita, kemudian untuk hanya akhirnya mereka happy, mereka nyaman, mereka merasa terbantu, mereka punya teman, mereka punya saudara, akhirnya kita bisa closing dari komunitasnya mereka itu sendiri gitu. Dan ada beberapa juga yang mereka menjadi investor di Sentul City yang tidak hanya membeli satu tapi berterus. Iya, makanya kita beberapa kali loh. Alhamdulillah. Nah, Pak Ismail nih saya mau tanya, yang lagi running proyek ada berapa unit? Ini keren banget loh, masih muda, jago gambar. Sekarang sih untuk project ada 2 unit ya di Sentul City bisa berjalan, dan saya lagi desain untuk 3 project ke depan ya. Insya Allah awal bulan udah running lagi. Wow, Alhamdulillah. Bu Susi, ada orang proyek banyak ya? Gimana caranya Bu Susi untuk maintain yang banyak banget itu database supaya jadi hot gitu? Itu rajin ya follow up ya Bu Susi ya? Ini buat tips-tips buat marketing loh. Kayak kan gini, saya tuh nggak selalu yang namanya dapat rezeki itu dari customer tuh. Kita di luar kontraktor, kita sebagai jasa professional agent, kita pasti ada yang namanya 2 pintu closing dan sebagai pemilik listing juga sebagai pemilik konsumen. Di maintenance dua-duanya, karena kita nggak pernah tahu jualan dari listing apa dari konsumen, tapi benar-benar di maintenance aja sih. Di maintenance keduanya, listing kalau memang punya listing harus selalu update, karena tidak bisa kita membiarkan oh ya kita punya listing, kita ngaku listing kita, tapi kita nggak tahu ada perubahan harga, kita ngaku di rumah itu ada bocor atau ada apapun, sekalipun bukan kita yang membangun, tapi ketika kita respect sama rumah tersebut, kita perhatian dengan rumah tersebut, dan ketika ada hal-hal yang sekiranya ini akan menjadi pertanyaan customer, biasanya saya selalu report sama orang, oh ini Pak, ini ada begini, oh ini pintunya macet, oh ini bocor di sini. Jadi supaya kita interaksi dengan owner, kemudian owner juga ngerasa oh iya kita komunikasi, dan akhirnya juga percaya sama kita sepenuhnya, dan bahkan banyak unit yang jadi susun kami. Oke, saya mau tanya lagi buat Pak Ismail dan Bu Susi nih. Apa harapan Pak Ismail dan Bu Susi tentang Sentul City ini? Inginnya Sentul City semakin berkembang ya, dan mungkin dikenal sama orang banyak. Dikenal sama orang banyak dengan image yang baik ya. Karena kami ya kita sebagai sales agent di Sentul City memang banyak banget tantangannya. Di luar sejuta keindahan Sentul City, dari mall view-nya, kemudian kondisi kontur tanahnya yang luar biasa, kemudian udaranya yang segar, lahannya yang sangat strategis. Sentul City memang banyak hal-hal yang jadi tantangan buat kita terkait legalitas dan sebagainya, tapi semua itu menurut saya, orang yang berpikir negatif itu kan yang tidak tahu ya. PR kita itu sebagai agent memberikan hal yang sebenar-benarnya. Demikian juga saya berharap Sentul City akan mempunyai citra yang lebih baik dari saat ini, dan saya bangga bisa mengisi rezeki di Sentul City. Berharap Sentul City bisa menjadi untuk Kota Bogor ini, Sentul City menjadi tren atau primadona properti untuk Bogor dan sekitar. Wow, oke, satu kalimat buat Sentul City apa Pak Ismail dan Bu Susi? Indah. Luar biasa. Wah, demikian, terima kasih. Kalau udah ada pertanyaan gitu berarti sesi wawancara kali ini kita akhiri. Alhamdulillah, terima kasih Bu Susi, Pak Ismail waktunya. Ada Instagram? Silakan bisa di Instagram kita berdua, atau Instagram di Mitra Properti Sentul, atau juga bisa di Susi Mitra Sentul City. Silakan teman-teman bisa follow kita. Kalau mau datang ke Mitra, di mana Bu alamatnya? Kantor kita ada di Sentul Tower Apartemen A12 ya, belakang persis Ion Mall, samping Pasar Bersih. Oke. Cari Mitra Properti Indo.
Langsung. Langsung. Gak akan nyasar. Nggak akan nyasar. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.